Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sampai pertemuan kelima, kita membahas tentang fungsi produksi. Produksi itu sendiri pengertiannya adalah proses penggabungan atau pengkombinasian faktor produksi atau input yang mengubah menjadi barang atau jasa. Jadi proses penggabungan input atau faktor produksi meliputi sumber daya manusia, tenaga kerja, bahan baku, atau sumber daya alam, keahlian keusahawanan, ataupun modal. Dari faktor-faktor produksi tersebut dilakukan suatu proses produksi yang menghasilkan output, yaitu barang atau jasa. Hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dan kombinasi jumlah input yang digunakan disebut sebagai fungsi produksi atau fungsi produksi total. Jadi hubungan jumlah input dengan jumlah output. Jadi apabila satu input tenaga kerja menghasilkan 10 output, 10 unit output, ditambah lagi satu tenaga kerja menghasilkan 20 unit output. Karena itu terjadi kombinasi pertambahan jumlah input bertambah juga jumlah output. Kemudian ada fungsi produksi sendiri, dapat ditulis dengan quantity atau jumlah barang dan jasa sama dengan fungsi L, labor atau tenaga kerja, fungsi K atau kapital atau modal, T, tanah, W, wirausaha atau skill. Persamaan di atas menunjukkan fungsi produksi dengan 4 input dan 4 variabel bebas. Fungsi produksi dengan satu input variabel, yaitu tenaga kerja. Jadi jumlah barang dan jasa sama dengan jumlah tenaga kerja. Jadi sebanding, satu tenaga kerja menghasilkan 10, bertambah lagi satu tenaga kerja menghasilkan 20, dan seterusnya. Jadi sebanding, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan sebanding dengan tenaga kerja yang dipergunakan. Produk marginal dari tenaga kerja adalah tambahan produk total sebagai akibat adanya tambahan satu unit tenaga kerja. Yang tadi saya bilang, apabila ada satu tenaga kerja menghasilkan 10 unit, kemudian ditambah satu tenaga kerja lagi menjadi 2 tenaga kerja, maka outputnya juga bertambah, yaitu menjadi 20 unit. Nah, ini disebut dengan produk marginal dari tenaga kerja. Rumusnya MP sama dengan delta TP dibagi delta L sama dengan alfa TP dibagi alfa labor sama dengan TP. Jadi MP itu sama dengan perubahan produk, ya, perubahan produk dengan perubahan labor, disebut dengan marginal labor. Kemudian ada produk rata-rata dari tenaga kerja. Rumusnya produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Jadi average produk sama dengan total produk dibagi labor, atau fungsi labor dibagi labor. Artinya bahwa total produk ini bisa diketahui dari jumlah labor, ya. Jadi average produk itu dari total produk dibagi jumlah tenaga kerjanya. Hubungan TP, AP dan MP, ya. Ada hubungan antara TP dengan MP, ada hubungan TP dengan average produk, ada hubungan marginal produk dengan average produk. Masing-masing berhubungan satu dengan yang lainnya.
hubungan TP, AP, MP dalam kegiatan produksi satu input variabel seperti tenaga kerja tadi. Misalkan faktor produksi tetap ya, menghasilkan satu unit tenaga yang dipergunakan pertama 1 tenaga kerja, 2 tenaga kerja, 3 tenaga kerja, 4 tenaga kerja, 5 tenaga kerja, sampai 6 tenaga kerja. Untuk total produk yang dihasilkan, adanya terjadi pertambahan. 1 tenaga kerja menghasilkan 3 unit. Ditambah lagi 1 menjadi 2 tenaga kerja, bertambah menjadi 8 unit. Maka tenaga kerja yang baru itu menghasilkan 5 unit, jadi 8 unit. Yang tadinya 3 jadi 8. Jadi tenaga kerja yang baru ini itu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Yang tadinya 1 tenaga kerja menghasilkan 3, kemudian tambah 1 lagi menjadi 2 tenaga kerja menghasilkan 8 unit. Kemudian perusahaan menambah lagi tenaga kerja menjadi 3 tenaga kerja. Total produknya bertambah jadi 8 menjadi 12. Maka penambahan 1 tenaga kerja bertambah pula unit produksi menjadi 12. Berarti pertambahannya adalah 4 ya. Pertambahannya 4. Kemudian bertambah lagi tenaga kerja menjadi 4 tenaga kerja. Total produksinya juga bertambah ya, 14 ya. Jadi dari 12 ke 14, jadi pertambahannya hanya 2 unit. Kemudian perusahaan menambah tenaga kerja lagi, tapi produksi tetap sama, 14 produksi. Nah, dalam hal ini penambahan 1 tenaga kerja tidak bertambah produksinya, maka terjadi penurunan motivasi, ternyata terjadi penurunan produktivitas. Yang seharusnya penambahan 1 tenaga kerja, seharusnya produksi juga bertambah, tetapi malah tetap. Dalam hal ini sudah terjadi penurunan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kemudian bertambah 1 tenaga kerja malah turun menjadi 12 produksi, 12 unit produknya. Nah, dalam hal ini sudah terjadi penurunan tingkat produktivitas karyawan. Bukannya menambah 1 tenaga kerja seharusnya bertambah produksinya, tapi malah berkurang. Dalam hal ini tenaga kerja sudah kehilangan produktivitasnya. Mereka sudah mungkin saja kurang termotivasi dalam bekerja, sehingga produktivitas mereka menurun. Untuk average produk AP, rumusnya kan TP dibagi L ya. Average produk sama dengan TP dibagi L. Nah, TP nya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian TP nya 8 dibagi 2 sama dengan 4 average produknya. Kemudian 12 dibagi 3, average produknya 4. 14 dibagi 4, 3,5, dan seterusnya. Ini untuk mendapatkan average produk. Average produk sendiri TP, total produk, dibagi labor, tenaga kerja. Kemudian ada namanya marginal produk. Marginal produk itu perubahan dari TP dibagi perubahan dari labor ya. Pertama di sini 3 ya. Nah, 3 total produk baru itu 3 dikurang total produk awal. Nah, 3 dikurang 0 sama dengan 3. Kemudian 1 dikurang 0 sama dengan 1 ya. Untuk tenaga kerja 1 dikurang 0 sama dengan 1. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan marginal produknya di tahap awal itu 3. Kemudian yang untuk tenaga kerja 2 ya, 2 tenaga kerja, kita bisa dilihat di sini TP perubahannya. Produk barunya kan 8. Kemudian produk lamanya, total produk lamanya itu 3. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian untuk labor yang baru itu 2, dikurangin labor yang lama itu 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti 5 dibagi 1 sama dengan 5. Maka marginal produknya 5 untuk tahap yang pertama. Kemudian yang untuk tenaga kerjanya 3, total produknya 12 ya.
Jadi total produk yang baru 12, total produk yang lama 8. Berarti 12 dikurang 8 sama dengan 4. Kemudian 3 adalah tenaga kerja baru dikurangi tenaga kerja awal, yaitu 2. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Dan seterusnya untuk mendapatkan marginal produk atau MP. Kemudian di sini ada gambar dari output dan labor. Nah, ini bisa dilihat untuk total produk disesuaikan dengan tabel yang pertama tadi. Total produk bisa lihat tenaga kerja 1, total produknya 3. Kemudian untuk tenaga kerjanya 2, total produknya 8. Tenaga kerjanya 3, total produknya 12. Kemudian untuk average produk sendiri bisa dilihat ya. Untuk tenaga kerja 1, average produknya 3. Untuk tenaga kerja 2, average produknya 4. Untuk tenaga kerjanya 3, average produknya 4, dan seterusnya. Dan kalau misalkan lihat dari kurvanya marginal produk MP, tenaga kerjanya 1, average produknya 3. Tenaga kerjanya 2, average produknya marginal produknya 5. Untuk tenaga kerjanya 3, marginal produknya 4, dan seterusnya. Tahapan dalam kegiatan berproduksi. Tahap pertama dimulai dari titik 0, kemudian dengan average produk maksimum. Average produk sama dengan marginal produk. Pada saat average produk maksimum naik ke atas ya. Kemudian AP meningkat sampai titik puncak untuk produktivitas tenaga kerja tinggi. Kemudian TP naik dengan kecepatan tinggi. Nilai marginal produk juga positif, tapi nilai total produksi masih rendah. Tahap 2, kalau misalkan dilihat dari tahap 2 di sini dari kurvanya dimulai setelah AP maksimum. AP sama dengan marginal AP, average produk sama dengan marginal produk, sampai dengan MP 0. AP menurun ya, total produk naik dengan kecepatan yang semakin melemah. Kemudian nilai MP positif, nilai MP sama dengan 0, tapi TP maksimum. Kemudian yang tahap 3 dimulai setelah MP 0, kemudian kemudian AP menurun, kecepatan TP semakin berkurang, nilai MP negatif, input ditambah, justru total produksi semakin berkurang. Ini tahap ketiga. Jadi tahap pertama ini menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, dan apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata dan produksi marginal. Kemudian tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi maksimum, sedang rata-rata produksi menurun dan produksi marginal menurun sampai titik 0. Tahap ketiga, terjadi penambahan tenaga kerja, menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Berbagai bentuk fungsi produksi untuk jangka pendek mempunyai beberapa bentuk. Pertama, fungsi kuadrat atau quadratic function. Kemudian fungsi pangkat 3 atau cubic function. Ada fungsi pangkat atau power function. Dari ketiga bentuk yang tadi saya kemukakan, yang paling ideal adalah fungsi pangkat 3. Fungsi tersebut dimulai dengan hasil marginal yang semakin meningkat atau increasing marginal return, kemudian diikuti hasil marginal yang semakin menurun atau decreasing marginal return. Kurva transformasi produksi. Kurva transformasi produksi ini adalah suatu proses produksi yang dapat menghasilkan 2 atau lebih produk yang berbeda, baik dalam jenisnya maupun mutunya.
Dua atau lebih produk yang berbeda ini dihasilkan dengan menggunakan input yang sama dan teknologi yang sama. Jika suatu perusahaan menghasilkan dua jenis produk atau lebih dengan menggunakan teknik yang berbeda, tidak dapat dianalisis dengan kurva transformasi produksi. Kurva transformasi produksi dapat didefinisikan sebagai titik-titik kombinasi antara jumlah dua jenis produk yang dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi atau input tertentu. Misalkan, jumlah kedua jenis produk adalah X dan Y. Kurva transformasi produksi menunjukkan hubungan. Jika jumlah jenis produk X ditambah, maka jumlah produk Y akan berkurang atau sebaliknya. Secara ekonomi, kurva transformasi produksi dianggap cekung terhadap titik asal atau origin. Semakin jauh kurva transformasi produksi dari titik asal 0, berarti semakin banyak output yang dihasilkan dan semakin banyak input yang dibutuhkan. Kurva transformasi produksi dapat berupa sebagian dari kurva parabola, elips, hiperbola, atau lingkaran yang terletak di kuadran 1. Contoh, suatu perusahaan menghasilkan dua jenis baja dengan mutu yang berbeda, yaitu X dan Y, dengan proses produksi yang sama. Kurva transformasi produksi untuk sejumlah input yang digunakan dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 20 dikurang PY dikurang Y pangkat 2. Berapakah jumlah produk baja X dan Y terbanyak yang dapat dihasilkan? Yang kedua, berapakah jumlah produk baja X dan Y akan dihasilkan agar supaya X sama dengan 4Y? Kemudian yang ketiga, gambarkan kurva transformasi tersebut. Penyelesaiannya, X terbesar adalah Y sama dengan 0, sehingga X sama dengan 20. Jadi perhitungannya, kalau X-nya Y-nya 0, maka X-nya berapa? Berarti kan X sama dengan 20 dikurang P kali 0, 0 dikurang Y pangkat 2, Y-nya 0, 0 pangkat 2, berarti kan 0. Berarti X-nya 20. Kalau misalkan Y-nya X-nya yang 0, maka 0 sama dengan 20 dikurang PY dikurang Y pangkat 2, atau pindah ke kiri, yaitu plus PY ditambah plus Y pangkat 2 dikurang minus 20 sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan X PY ke dalam X 20 min PY pangkat 2, maka diperoleh ya X-nya sama dengan PY, berarti PY sama dengan 20 dikurang PY Y pangkat 2 ya. Kemudian Y pangkat 2 ditambah 8 Y dikurang 20. Jadi ini 20 minus PY min Y pangkat 2 pindah ke kiri ya. Jadi PY ditambah PY sama dengan 8Y, kemudian ditambah Y pangkat 2. 20 nya pindah ke kiri jadi minus 20 sama dengan 0 ya. Jadi Y pangkat 2 ditambah 8Y. Jadi kalau misalkan disubstitusikan, jadi Y plus 10 dikali Y minus 2 ya, sama dengan 0. Y nya berapa? Y nya minus 10, atau Y 2 nya 2, X 2 nya P kali 2. Kan tadi X itu PY ya, P kali 2 sama dengan 8. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.